Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan kemunculan Frost Monarch yang menyerang ketua Gogunhi sang pemilik kekuatan Fragment of Luminosity, kini kita akan melihat konfrontasi Jinwo melawan Frost Monarch dan langkah besar apa yang akan Jinwo ambil untuk menghadapi perang terakhir melawan para monarch lainnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang masih mencekik leher Frost Monarch dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Frost Monarch malah mengatakan, "Ada banyak prajurit yang bisa kurasakan dari balik bayanganmu, Shadow Monarch. Tapi kenapa kau tidak memanggil kami bahkan setelah kau mengumpulkan pasukan sebesar ini? Jangan-jangan memang benar kalau kau adalah hal yang hilang seperti yang pernah dia katakan padaku." Lalu tanpa ingin menunggu jawaban dari Jinwo, Frost Monarch langsung membuka mulutnya untuk menghembuskan nafas dingin yang dapat membekukan lengan Jinwo. Bahkan hanya dengan hembusan nafas itu saja, Frost Monarch juga mampu menciptakan banyak bongkahan es tajam yang membuat Jinwo terdorong jauh ke belakang dan sebagian lengannya juga ikut membeku di dalam es itu. Di dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya, apakah makhluk ini adalah tipe pengguna sihir? Tapi karena tidak ada waktu untuk memikirkannya lebih jauh, dan Frost Monarch juga tidak memberikan jawaban yang Jinwo inginkan, di saat itu juga, Jinwo langsung mengeluarkan daggernya dari dalam es itu, hingga ia bisa menghancurkan es Frost Monarch dengan begitu mudahnya. Namun sebelum Jinwo sempat memulai pertarungannya melawan Frost Monarch, dengan segera Frost Monarch kembali berkata, "Untuk saat ini kenapa tidak kita hentikan saja? Aku datang bukan untuk bertarung habis-habisan denganmu. Lagi pula bukankah tujuanmu datang kemari adalah untuk menyelamatkan manusia itu?" Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan baru menyadari, jangan-jangan manusia yang Frost Monarch maksud adalah ketua Gogunhi yang sedang dalam keadaan tidak berdaya setelah dadanya ditusuk oleh Frost Monarch sebelumnya. Jadi berhubung saat itu Frost Monarch telah memaksa Jinwo untuk membuat pilihan, apakah Jinwo akan tetap melawannya atau menyelamatkan Gogunhi dari serangan senjata es yang diluncurkan Frost Monarch ke arahnya. Di sini Jinwo segera menggunakan skill Ruler's Authority untuk menghentikan senjata es itu, sambil tetap berada di posisinya untuk bertarung melawan Frost Monarch. Namun karena sihir Frost Monarch dapat menangkis skill Ruler's Authority milik Jinwo, sialnya Jinwo sudah tidak punya pilihan lain dan terpaksa harus melepaskan Frost Monarch. Lalu ia segera melompat ke arah ketua Gogunhi sambil melemparkan daggernya dengan menggunakan skill Ruler's Authority. Hingga begitu daggernya telah menancap di gedung lebih dulu sebelum senjata es Frost Monarch mencapai Gogunhi. Pada saat itulah, Jinwo segera menarik tubuhnya ke gedung tersebut untuk menangkis senjata Frost Monarch menggunakan daggernya dan memantulkannya kembali ke bawah. Sementara ketika Jinwo melihat Frost Monarch berencana kabur melalui gate yang dia buat sendiri, di sini Jinwo juga langsung mengeluarkan semua daggernya untuk menyerang Frost Monarch dengan skill Dagger Rush, hingga salah satu dagger itu berhasil menusuk punggung Frost Monarch. Namun sayangnya, ternyata serangan Jinwo itu masih belum cukup untuk menghentikan Frost Monarch, lalu dengan sombongnya Frost Monarch berkata kepada Jinwo, "Padahal kau hanyalah wadah Shadow Monarch, tapi kau berani melukaiku. Baiklah, untuk sementara aku sang Frost Monarch akan mundur, dan akan menunggu sampai prajurit bayanganmu yang berikutnya terbangkitkan lagi. Jadi anggap saja, manusia yang hampir mati itu sebagai hadiah tambahan untuk pasukan Shadowmu." Jinwo yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat kesal dan berkata, "Dasar bajingan!" Kemudian begitu Jinwo mengalihkan pandangannya ke arah ketua Gogunhi yang sudah tidak berdaya, Jinwo pun kembali bergumam di dalam benaknya. "Kurasa yang menyebabkan aku tidak dapat merasakan apapun bahkan ketika kondisinya sudah separah ini, adalah karena penghalang dimensi itu. Sial, luka yang diterima ketua Gogunhi bukanlah luka yang bisa kusembuhkan dengan potion penyembuh. Beru, cepatlah kemari sekarang juga." Saat mendengar perintah Jinwo yang mutlak, dengan cepat Beru langsung bergerak dari apartemen keluarga Jinwo dan segera bergegas terbang menuju ke lokasi tujuan. Hingga ketika Beru sudah tiba di lokasi dan bertanya kepada Jinwo, "Apakah kau memanggilku rajaku?" Saat itu Jinwo langsung memerintahkan Beru untuk menyelamatkan ketua Gogunhi bagaimanapun caranya. Lalu dengan cepat, Beru pun segera menggunakan kemampuan healingnya untuk menyembuhkan luka ketua Gogunhi. Namun apalah daya, ternyata skill penyembuhan Beru juga tidak sanggup menyembuhkan luka tersebut, hingga membuat Jinwo yang semakin khawatir langsung mengeluarkan ramuan eliksir kehidupan yang dia pikir mungkin saja bisa menyembuhkan ketua Gogunhi. Menyadari hal itu, ketua Gogunhi segera menggenggam tangan Jinwo sembari berkata, "Kumohon jangan lakukan itu. Terima kasih kau sudah datang ke sini demi diriku. Setelah aku menerima luka dari serangan semacam itu, kini tidak ada lagi yang bisa disembuhkan. Tapi aku bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan makhluk yang lebih tinggi tentang rencana mereka, waktu pertarungan yang tersisa antara mereka dan kita, serta hal-hal yang harus kita lakukan."
Jinwo yang mendengarnya, sontak ia jadi semakin mengkhawatirkan kondisi ketua Gogunhi dan memintanya untuk jangan bicara dulu. Namun di sisa-sisa hidupnya, Gogunhi tetap memaksakan diri untuk menyampaikan apa yang perlu Jinwo ketahui. Gogunhi merasa sangat lega Jinwo berada di sini, dan ia sangat bersyukur karena Jinwo memiliki kekuatan sekuat itu. Dari yang Gogunhi tahu, sebenarnya gate dan dungeon bukan digunakan untuk rulers, melainkan itu semua hanyalah cara yang mereka gunakan untuk melindungi manusia. Suatu hari nanti, Jinwo pasti akan menghadapi momen di mana dia harus memilih pihak mana yang akan dia bela. Jadi Gogunhi ingin meminta kepada Jinwo untuk tetap berpihak kepada manusia demi melindungi dunia ini. Gogunhi mengungkapkan, sejujurnya ia selalu ingin bertarung bersama hunter muda seperti Jinwo. Namun seharusnya ia menyadarinya sejak awal bahwa keinginannya itu mustahil terwujud dengan tubuh serapuh ini. Tapi meski begitu, Gogunhi tidak menyesalinya sedikit pun, sebab sekarang ia bisa menyerahkan semuanya ke tangan anak muda seperti Jinwo. Di dalam benaknya Gogunhi kemudian juga bergumam, jantungku sudah berdetak sebanyak 1000 hingga puluhan ribu kali, dan tentunya aku sadar, aku tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Namun alasan kenapa jantungku tidak berhenti berdetak hingga sekarang adalah hanya untuk bertemu denganmu Hunter Sung Jinwo. Sungguh melegakan rasanya, terima kasih banyak. Setelah Gogunhi selesai menyampaikan semua yang perlu ia katakan kepada Jinwo, di sini terlihat tangan Gogunhi yang sudah tidak sanggup lagi menggenggam tangan Jinwo dan terkulai jatuh begitu saja. Di mana itu menandakan bahwa ketua Gogunhi telah menghembuskan nafas terakhirnya. Bersamaan dengan gugurnya ketua Gogunhi di medan pertempuran, seketika telah membuat sihir es dan penghalang dimensi Frost Monarch jadi ikut hancur juga. Angin dingin bersama hujan musim gugur juga terus berlanjut, dan media koran tak henti-hentinya memberitakan tentang kematian hunter hebat bernama Jonas, yang ditemukan mati di dekat sungai, serta tentang ketua asosiasi hunter Korea yang dibunuh secara brutal setelah ditusuk jantungnya. Dengan ini sudah ada 3 hunter terkuat di dunia yang mati termasuk Christopher Reed, sehingga menyebabkan dunia masuk ke dalam masa panik. Media mainstream di seluruh dunia fokus memberitakan tentang kematian para hunter. Bahkan Asosiasi Hunter Amerika sampai-sampai menerbitkan joint statement mengenai kejadian ini. Jika manusia dilindungi oleh hunter, lalu siapa yang akan melindungi para hunter? Tentunya ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Terlebih lagi hunter dengan level nasional saja tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari kematian. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang berdiri di bawah guyuran hujan dengan ekspresi murung bercampur kemarahan saat ia menyaksikan upacara pemakaman ketua Gogunhi. Namun seseorang yang paling terpukul atas kematian ketua Gogunhi adalah Wo Jinchul yang sedang berdiri di samping Jinwo. Wo Jinchul kemudian bertanya kepada Jinwo, apakah mustahil untuk menghabisi monster yang membunuh ketua Gogunhi bahkan dengan kekuatan Jinwo yang sekarang? Lalu setelah Jinwo menjawab, begitu ia tiba di lokasi pelakunya sudah melarikan diri. Sembari menatap ke langit dengan ekspresi penuh kesedihan, Wo Jinchul kembali berkata, rasanya ini masih seperti mimpi. Padahal baru kemarin dia memberitahuku, dia ingin mendengar cerita pengalamanku tinggal di Amerika. Bahkan dia sampai mendesakku untuk segera kembali ke Korea. Tapi sekarang, dia malah sudah meninggalkan kita semua. Terima kasih Hunter Sung, karena kau sudah berusaha keras melindungi ketua hingga di saat-saat terakhirnya. Jinwo yang mendengarnya kemudian ia membalas berkata, aku akan membunuh makhluk itu. Dan aku bersumpah atas hidupku, aku pasti akan membunuh monster yang membunuh ketua. Untuk saat ini, bisakah kau mengumpulkan wartawan Tuan Wo Jinchul? Aku ingin mengadakan konferensi pers. Tak lama setelah upacara pemakaman ketua Gogunhi selesai, di sebuah gedung SBC, terlihat para reporter yang telah berkumpul memenuhi ruangan konferensi. Jinwo yang memimpin acara itu, kemudian ia mulai menyampaikan presentasinya di hadapan semua orang dengan suara lantang. Saat ini koloni monster dengan tingkat kecerdasan tinggi sedang menargetkan hunter level nasional. Monster itu jauh lebih kuat dari sekian banyak hunter di luar sana, dan mereka tidak peduli dengan senjata manusia atau strategi untuk membunuh. Monster-monster ini ahli dalam memblokir ruang terbuka dengan sihir untuk memperangkap mangsa mereka. Maka dari itu, bagi setiap hunter yang percaya bahwa diri mereka mungkin telah menjadi mangsa, aku menyarankan kepada kalian untuk berada di dekat rekan yang siap melindungi kalian. Monster bajingan yang membunuh ketua Gogunhi menyebut dirinya sebagai Frost Monarch. Jadi mengingat masih ada beberapa monster lain yang juga merupakan monarch, dan mereka mustahil untuk dikalahkan bahkan dengan membawa hunter terkuat sekalipun. Di sini aku ingin mengumumkan kepada para hunter di seluruh dunia yang tidak memiliki satupun rekan yang bisa melindunginya, kalian bisa menghubungiku melalui Asosiasi Hunter Korea. Dan dengan pernyataan terbuka ini, maka perperangan melawan monarch telah dimulai. Scene kemudian berganti ke sisi dunia lain tempat para monarch berkumpul. Kelima monark ini sengaja mengadakan pertemuan untuk mendengarkan laporan dari Frost Monarch tentang apa yang terjadi saat ia membunuh Gogunhi sang wadah kekuatan Fragment of Luminosity. Jadi begitu Frost Monarch menyampaikan bahwa Shadow Monarch sedang berada di bumi, Yogumon sang Monarch of Transfiguration kemudian bertanya kepada Frost Monarch,
Bukankah kau pernah bilang, tidak ada wadah yang sepenuhnya bisa menampung kekuatan Shadow Monarch yang sebenarnya? Dan bukankah karena itu jugalah King of Dragon tidak bisa tinggal di bumi? Frost Monarch menjawab, aku sudah melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Sosok Shadow Monarch yang baru merupakan ancaman yang lebih merepotkan daripada Fragment of Luminosity. Aku berencana akan membereskan dia. Jadi apakah kalian bersedia membantuku? Menanggapi pertanyaan itu, Tarnak sang Monarch of the Iron Body kemudian berkata kepada Frost Monarch, jika kau ingin memulai pertarungan melawan Shadow Monarch, itu sama saja dengan bunuh diri. Lawanmu adalah yang terkuat dari 9 Monarch. Jadi kenapa tidak kita tunggu saja sampai Monarch of Destruction the Dragon King kembali? Frost Monarch yang kesal mengingat luka yang ia dapatkan dari Jinwo sebelumnya, lantas ia pun kembali berkata, meskipun saat ini kita sedang melarikan diri, nyatanya kita adalah Monarch. Jadi apakah yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Dragon King saja? Satu-satunya kesempatan yang kita punya untuk mengalahkan Shadow Monarch adalah sekarang, selagi dia masih dalam wujud manusia. Namun tidak peduli meskipun Frost Monarch sudah memohon kepada Monarch lain untuk membantunya, dan ia juga akan bertanggung jawab untuk mengembalikan Shadow Monarch ke alam baka. Ternyata Tarnak dan Yogumon tetap menolak untuk membantu melawan Shadow Monarch sekarang, karena mereka tidak ingin berakhir menjadi seperti Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Bahkan walaupun Rakan sang Monarch of Fangs menyebut Tarnak dan Yogumon pengecut, Tarnak tetap bersikeras tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini, lalu ia berkata kepada Rakan, kau sendiri seharusnya sudah tahu apa yang terjadi kepada Raja Iblis Baran setelah dia dikalahkan. Jadi walau bagaimanapun juga, aku tidak mau terperangkap oleh otoritas monark yang kau banggakan dan akhirnya menderita dalam tidur abadi. Rakan kemudian bertanya, bukankah Shadow Monarch tidak bisa menjadikan kita yang berada dalam wujud asli menjadi salah satu pelayannya? Lalu sembari membuka gate untuk pergi meninggalkan pertemuan itu, Tarnak pun kemudian menjawab, sepertinya saat ini Shadow Monarch dan administrator sedang bekerja sama. Jadi dia bisa saja menciptakan replika kita, dan aku tidak ingin diubah menjadi alat dalam dunianya. Sementara setelah Tarnak dan Yogumon sudah pergi dari sana melalui gate mereka masing-masing, di sisi Frost Monarch yang ditanyai oleh Rakan, apakah ada bukti bahwa Shadow Monarch yang sekarang masih seorang manusia? Lantas Frost Monarch langsung menunjukkan dagger yang Jinwo gunakan untuk menyerangnya sembari berkata, mengingat dia telah melapisi racun pada daggernya, dan itu bukanlah cara bertarung Shadow Monarch yang kita kenal. Tentunya itu adalah bukti bahwa dia masih seorang manusia. Saat mengetahui Shadow Monarch menggunakan racun pada senjatanya, Querisha sang Monarch of Plagues jadi merasa semakin yakin bahwa Shadow Monarch belum bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh dalam wujud manusia. Jadi alih-alih merasa takut seperti Tarnak dan Yogumon, Querisha dan Rakan dengan senang hati akan membantu untuk mengalahkan Shadow Monarch. Scene kemudian kembali berganti ke negara Korea yang masih diguyur hujan, dan di sini terlihat ada Jinwo yang sedang berdiri di atas gedung untuk melacak keberadaan Frost Monarch. Namun berhubung Jinwo tidak bisa merasakan kekuatan sihir Frost Monarch, dan ia hanya dapat mendengar percakapan warga yang berada dalam kepanikan setelah pernyataan Jinwo di konferensi pers sebelumnya. Jinwo yang merasa metode ini tidak akan bekerja dengan baik, lantas ia akan mencoba mencari petunjuk lain dengan mengingat konfrontasi antara dirinya dan Frost Monarch. Dari yang Jinwo lihat saat itu, Frost Monarch tidak memiliki bayangan, atau dengan kata lain dia sedang menggunakan wujud aslinya. Menurut perkataan Legia sang Monarch of Beginning, semua Monarch dan Rulers berwujud asli, hingga mereka pun tidak bisa dijadikan prajurit bayangan. Jadi berdasarkan petunjuk dari ucapan Legia, jika Monarch tidak memiliki bayangan, maka Jinwo tidak bisa melacak mereka. Namun meski begitu, Jinwo sama sekali tidak menganggap situasi ini akan menjadi masalah baginya. Sebab selama dirinya adalah seorang hunter, maka ia takkan pernah kehilangan mangsanya. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu sejak kematian Go Gun Hee dan posisi ketua asosiasi hunter jadi kosong, di sini terlihat para petinggi yang sedang mengadakan rapat untuk mencari sosok penerus yang layak mengisi posisi ketua asosiasi hunter Korea. Seorang pria mengatakan, mengingat Go Gun Hee sang ketua asosiasi hunter sebelumnya adalah seorang hunter rank S, dan fakta itu memiliki banyak makna simbolik. Tentunya asosiasi hunter perlu mencari seorang hunter rank S yang mampu mengendalikan 5 guild besar. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung bisa memahami. Maksud pria tadi adalah ia ingin menyarankan agar mereka menyewa hunter rank S lain. Namun karena akan sangat beresiko jika mereka membawa hunter asing masuk ke negara Korea, alhasil, setelah melakukan diskusi panjang dan menegangkan, akhirnya mereka semua telah sepakat untuk merekomendasikan Wo Jinchul sebagai ketua asosiasi yang baru. Wo Jinchul yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kenapa bisa dia yang terpilih. Seorang petinggi lain kemudian menjelaskan, mereka percaya Wo Jinchul adalah orang yang paling sering membantu ketua Go Gun Hee, dan pastinya Wo Jinchul juga telah mendapatkan banyak kemampuan sebagai pemimpin. Terlebih lagi, selama ini Wo Jinchul juga sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal kepemimpinan,
Dan kemampuannya dalam memanggil hunter untuk beraksi juga sudah tidak diragukan lagi. Mengingat tidak ada aturan yang mengharuskan hanya hunter rank S saja yang dapat mengambil posisi ketua asosiasi, maka sebagai sosok yang berpengaruh dan disegani di antara para hunter, semuanya menilai Wo Jinchul adalah kandidat yang sempurna, apalagi dia juga sangat berpengalaman dalam hal mengumpulkan hunter dan mengendalikan party. Namun sebaliknya, Wo Jinchul sendiri justru merasa masih banyak kekurangan dan belum layak untuk menerima posisi tersebut. Menurut Wo Jinchul masih ada orang lain yang lebih pantas darinya, seperti wakil ketua asosiasi, serta direktur dan manajer afiliasi yang sedang berkumpul hari ini. Menanggapi hal itu, salah satu petinggi kembali mengatakan kepada Wo Jinchul bahwa dirinya dan eksekutif asosiasi lain tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan terkuat Korea. Jadi itulah sebabnya mereka ingin merekomendasikan Wo Jinchul yang pada dasarnya sudah memiliki kekuatan tersebut. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa Wo Jinchul memiliki hubungan dengan banyak guild besar, termasuk dengan Hunter Sung Jinwo. Tapi karena Wo Jinchul masih ragu untuk menerima posisi yang ditawarkan padanya, alhasil para petinggi telah memutuskan untuk tidak memaksakan keputusan mereka kepada Wo Jinchul, namun mereka tetap akan memberi kesempatan bagi Wo Jinchul untuk memikirkan lagi usulan mereka, hingga rapat itu pun akan ditunda sampai Wo Jinchul memantapkan pilihannya. Sementara di belahan dunia lain di negara Amerika, di sini terlihat ada Thomas Andre dan Laura yang sedang menuju ke ruang bawah tanah untuk melihat harta berharga yang akan Thomas hadiahkan kepada Jinwo. Sesampainya di tempat tujuan, Laura sempat menanyakan kembali kepada Thomas, apakah Thomas benar-benar yakin untuk memberikan harta spesial itu sebagai hadiah. Namun Thomas langsung menanggapinya dengan balik bertanya, memangnya kenapa? Apakah menurutmu ini tidak layak untuk mengganti nyawaku dan seluruh anggota guildku? Atau apakah menurutmu Hunter Sung Jinwo tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan benda ini? Laura yang mendengarnya hanya tampak terdiam dengan ekspresi kurang puas atas keputusan Thomas. Hingga begitu mereka telah berdiri tepat di hadapan hadiah yang akan Thomas berikan kepada Jinwo, sontak Laura tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat melihat benda yang memancarkan aura hitam pekat di hadapannya, dan benda itu hanya ada 2 di seluruh dunia. Jadi berhubung benda itu sangat langka dan energi sihirnya luar biasa kuat, ternyata hal itulah yang membuat Laura tidak ikhlas jika Thomas ingin memberikannya kepada Jinwo. Namun meski begitu, nyatanya Thomas tetap bersikeras pada keputusannya, lalu ia berkata, asal kau tahu, itulah alasan kenapa aku ingin memberikan benda ini padanya. Lagi pula, bukankah hanya akan sia-sia jika senjata terkuat ini membusuk di sini selamanya sampai berdebu? Beberapa hari kemudian, terlihat ada kerumunan reporter di depan kantor Guild Ahjin karena mereka telah mendapat kabar bahwa Thomas Andre sedang berkunjung untuk menemui Jinwo. Bahkan tidak hanya Thomas saja yang datang, tapi Lennart Nierman sang hunter terkuat Jerman juga ada di sini. Dengan kemunculan 2 hunter terkuat ini, sontak telah membuat Yu Jinho dan para staf yang lain jadi merasa tertekan, karena sudah 2 jam berlalu semenjak kedatangan mereka, ternyata Jinwo sedang tidak berada di kantor, dan dia juga tidak bisa dihubungi. Hingga sampailah ketika Thomas menanyakan kepada Yu Jinho yang diterjemahkan oleh Laura, apakah Pak Sung sedang melakukan raid? Kelihatannya dia tidak rutin datang ke kantor. Pada saat itulah akhirnya Jinwo telah tiba di sana, hingga kemunculan Jinwo itu seketika membuat Yu Jinho dan para staf yang lain jadi merasa sangat lega. Begitu melihat keberadaan Thomas, sebenarnya Jinwo sendiri sudah menyadari kedatangannya dari aura yang Thomas pancarkan. Jinwo kemudian meminta maaf kepada Yu Jinho karena ia cukup sibuk dan tidak mau bermalas-malasan saat ada banyak outbreak gate yang muncul belakangan ini. Sementara ketika Thomas menyapa Jinwo dengan mengatakan, lama tidak berjumpa Pak Sung. Lantas Jinwo pun langsung membalas bertanya, kenapa kau jauh-jauh datang ke Korea? Lalu dengan diterjemahkan oleh Laura, Thomas pun menjawab, apa kau lupa? Bukankah aku sudah menjanjikan sesuatu? Kalau tanganku sudah sembuh total, kita akan makan bersama. Aku kemari membawa hadiah fantastis untukmu. Jujur saja aku sangat senang, begitu mengetahui Pak Sung menantikan hadiah dariku. Jadi bisakah kita pindah ke tempat yang lebih nyaman? Karena hadiahku cukup berbahaya jika diserahkan di tempat seperti ini. Sebelum menanggapi ajakan Thomas, Jinwo juga ingin bertanya kepada Lennart, apa tujuannya datang kemari? Namun ketika Lennart baru saja memperkenalkan dirinya kepada Jinwo, tiba-tiba Thomas langsung membelakangi Lennart sembari bertanya, bisakah kita pindah sekarang Pak Sung? Lennart yang kesal sontak ia langsung mengatakan kepada Thomas, demi menemui Hunter Sung Jinwo, aku sudah menunggu lebih dari 2 jam. Jadi kurasa aku juga layak untuk mendapat tempat dalam pertemuan ini. Tapi setelah Thomas mulai mengintimidasi Lennart dengan mengatakan bahwa dirinya dan Jinwo akan membicarakan rahasia tingkat tinggi, jadi tentu saja ia tidak akan mengizinkan orang seperti Lennart ikut campur dalam pertemuannya. Pada akhirnya Lennart terpaksa mengalah dan hanya bisa bergumam di dalam benaknya. Sialan, aku belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tak lama kemudian, setelah Thomas dan Jinwo sudah tiba di restoran yang dipesan khusus oleh Thomas, Thomas langsung saja memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan hadiah yang telah ia siapkan, sembari berkata,
Tahukah kau, sudah lama aku menunggu momen ini Pak Sung. Apa kau bisa merasakan kekuatan item ini? Inilah caraku menunjukkan rasa terima kasih padamu, karena kau telah mengampuni nyawa anggota guildku. Lalu begitu sepasang dagger diperlihatkan kepada Jinwo, dan ia bertanya jangan-jangan ini adalah Kamish. Thomas cukup terkesan dengan Jinwo yang langsung bisa mengenali material item itu, meski baru melihatnya sekilas saja. Saat mendengar Jinwo yang bertanya, bukankah mayat Kamish sedang disimpan oleh Biro Hunter Amerika? Lantas Thomas pun menjelaskan bahwa dirinya dan para hunter lain yang berhasil mengalahkan Kamish telah memutuskan untuk menyerahkan mayat Kamish sesuai keinginan pemerintah Amerika. Namun Thomas telah mendapat izin untuk mengambil gigi taring Kamish sebagai souvenir, di mana itu adalah gigi yang harus Thomas cabut ketika Kamish menggigitnya dalam pertarungan. Jadi karena Thomas menyadari gigi taring Kamish terlalu pendek untuk dijadikan pedang panjang, maka dari itu ia telah merubah taringnya menjadi dagger yang bisa berguna untuk Jinwo. Saat Jinwo menggenggam salah satu dagger tersebut, sontak Jinwo jadi dibuat terkejut dan sulit mempercayai, ternyata daya serang dagger ini mencapai 1500 poin, dan semakin kuat penggunanya, maka akan semakin hebat juga senjata tersebut. Pada awalnya, Jinwo pikir dagger Raja Iblis Baran yang dia miliki saat ini adalah senjata yang luar biasa. Tapi setelah ia mengetahui kekuatan dagger yang dihasilkan dari material naga Kamish, kini dagger Raja Iblis Baran bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan dagger Kamish. Jinwo kemudian mulai mengayunkan dagger itu untuk menguji kemampuannya di hadapan Thomas. Namun Thomas segera meminta Jinwo untuk berhenti, karena meskipun ia telah memperkuat pertahanan tubuhnya dengan skill enhancement, tetap saja dagger itu masih bisa menembus pertahanannya. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, luar biasa, ini benar-benar terasa berbeda dari dagger normal. Bahkan dagger ini juga bereaksi pada kekuatan sihirku, seolah-olah dia sedang menyambutku. Saat melihat Laura dan yang lainnya tampak tercengang, karena Jinwo bisa mengendalikan dagger terkuat itu dengan begitu mudahnya, Thomas langsung bertanya kepada Laura, sekarang apakah kau masih berpikir keputusan yang kubuat itu adalah sebuah kesalahan? Hingga setelah Laura menggelengkan kepalanya tanpa ingin membantah apapun lagi, di sini Jinwo juga ingin bertanya kepada Thomas, apa aku benar-benar bisa mengambil dagger ini secara gratis? Thomas menjawab, apa maksudmu gratis? Aku yakin pertukaran ini masih menguntungkanku. Lagi pula jika untuk membayar hidupku dan guildku, hadiah yang kuberikan padamu itu masih sedikit. Sementara tepat ketika Jinwo dengan senang hati menerima dagger tersebut, dan Thomas juga merasa senang menyaksikan Jinwo menerimanya. Pada saat itu juga, tiba-tiba Jinwo dan Thomas dikejutkan dengan aura kekuatan mengerikan yang terpancar dari gate raksasa yang baru muncul di langit. Hingga membuat Jinwo bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan sihir pekat yang berkumpul di langit ini adalah wujud asli para monark? Bahkan saking besarnya ukuran gate itu, menurut Thomas gate kali ini jauh lebih besar dari gate tempat Kamish muncul. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.